Jadi kayak ada bisikan-bisikan gaib gitu ya, makan, ayo Manto makan, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Cerita Inti. Terima kasih udah masuk dan klik video ini. Hari ini aku mau ngeceritain tentang salah satu cerita yang sempet hits banget, kalau sekarang bahasanya viral ya guys, yang sempet rame banget di tahun 2003-an. Ini menggemparkan seluruh Indonesia. Cerita tentang kanibalisme. Daripada panjang lebar lagi, langsung kita masuk aja ke ceritanya. Yuk, silakan masuk. Guys, kalian pernah gak sih mikir kenapa ada orang yang tiba-tiba jadi terkenal dengan alasan yang sama sekali nggak kebayang sama kita? Seorang pria biasa yang berasal dari desa di Jawa Tengah yang namanya langsung mencuat ke permukaan dunia kriminal Indonesia. Pasti kalian udah tahu dan udah pernah dengar. Jadi guys, Sumanto lahir di sebuah desa kecil di Purbalingga, Jawa Tengah tahun 1968. Desa ini bukan desa besar atau kota metropolitan yang punya fasilitas lengkap, malah bisa dibilang cukup terisolasi. Anak-anak di sana kebanyakan bekerja sama orang tua mereka di sawah atau ladang, menjalani hidupnya yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja. Di desa yang tenang itu, Sumanto tumbuh besar dengan kehidupan yang gak jauh beda dari anak-anak desa lainnya sebenarnya ya. Orang-orang di sekitarnya tuh kenal dia sebagai anak yang pendiam dan gak banyak bicara. Tapi walaupun kayak gitu, Sumanto bukan orang yang bisa dibilang biasa-biasa aja. Ada sesuatu yang menarik. Dari kecil, Sumanto jadi anak yang cukup mandiri, belajar hidup dari orang tuanya yang petani. Meski lahir dalam kondisi yang sederhana, Sumanto punya cita-cita. Tapi cita-citanya walaupun sederhana, tapi lebih besar dari sekedar jadi petani. Jadi Sumanto itu nggak pengen selamanya tinggal di desa itu guys. Mungkin ini salah satu yang jadi faktor kenapa dia akhirnya memilih jalan yang sangat berbeda dan aneh ya. Dari luar kehidupan Sumanto kelihatan biasa aja, tapi coba bayangin dalam kehidupan yang penuh dengan rutinitas harian yang itu aja, ada perasaan tertekan yang mungkin nggak kelihatan ya dari luar. Kadang orang yang tampak biasa-biasa aja justru mengalami kegelisahan yang besar juga. Mungkin itu yang terjadi juga sama Sumanto ya. Tanpa kita sadari, tekanan hidup yang nggak terungkap itu bisa berubah jadi sesuatu yang lebih gelap gitu ya. Saat Sumanto mulai menginjak usia dewasa, ada banyak perubahan di dalam hidupnya. Dia mulai terlihat lebih tertutup, jarang bergaul dengan teman-temannya ya. Orang-orang yang dulu kenal sama Sumanto mulai ngerasa ada yang aneh dengan dirinya. Sumanto mulai menjauh dari keramaian, lebih banyak diam, dan seolah-olah ada sesuatu yang ngeganggu di pikirannya. Teman-teman lamanya pun ada yang sempat bertanya-tanya, ada apa ya sama si Sumanto, kok dia jadi berubah gitu. Tapi kebanyakan dari mereka itu memilih untuk diem aja dan gak mau ikut campur terlalu banyak. Di saat yang sama, Sumanto jadi sering bergaul sama orang-orang yang punya pandangan hidup yang berbeda, mulai dari yang mengajarkan hal-hal gaib sampai yang berbicara tentang kekuatan mistis. Di desa yang mungkin gak punya akses ke pendidikan formal yang lengkap, hal-hal seperti itu jadi semacam alternatif ya guys. Sumanto mulai percaya bahwa dengan ilmu gaib atau kekuatan mistis dia bisa keluar dari kehidupan yang biasa ia jalani selama ini. Tentu aja orang yang kenal dia di desa itu gak tahu apa yang terjadi di dalam pikirannya si Sumanto. Pokoknya Sumanto ini udah mulai berubah. Dia jadi sosok yang makin terisolasi ya, tapi kayaknya mengisolasi diri, bukan terisolasi ya guys. Dia jadi menjauh gitu. Gak ada lagi Sumanto yang dulu mereka kenal. Jadi orang-orang tuh mulai curiga. Ada yang bilang dia tuh punya sesuatu yang mengubah cara Sumanto berpikir. Tapi siapa sangka sih perubahan itu tuh bisa jadi perubahan yang benar-benar kita nggak bisa bayangin. Puncaknya datang di tahun 2003. Semua orang di Indonesia yang dengar kabar ini pasti langsung kaget, ngeri, sekaligus jijik juga kan pasti ya. Sumanto, pria yang dulu dikenal cuma sebagai orang desa biasa, tiba-tiba jadi bahan berita nasional karena perubahan dan perbuatan dia yang sangat mengerikan. Dia ditangkap karena melakukan tindakan yang bikin orang merinding. Ya kan, Sumanto ngaku tubuh manusia guys, bukan cuma satu kali tapi lebih dari satu kali. Jadi ceritanya gini guys, Sumanto mengaku bahwa dia ngerasa ada dorongan yang sangat kuat untuk melakukan hal tersebut. Dia ngerasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk manusia. Korban pertama yang dimangsa sama Sumanto adalah seorang pria bernama Sutrisno, seorang petani berusia 40 tahun yang tinggal di desa yang sama dengan Sumanto. Sutrisno dikenal sebagai orang yang cukup baik
meskipun kadang jarang berinteraksi dengan orang-orang di desa yang lain ya. Pada saat kejadian, Sutrisno lagi berkeliling ke rumah tetangga-tetangganya untuk mengumpulkan uang hasil penjualan hasil pertanian. Sumanto yang waktu itu lonely, pokoknya dia terjebak dalam kesendirian ya yang sangat-sangat dalam, mengajak Sutrisno untuk mampir ke rumahnya. Nggak ada yang aneh pada awalnya, mereka berdua bicara santai aja, ngobrol-ngobrol sore kayak Man, apa kabar? Baik Tris, ya gitulah ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi setelah itu. Menurut keterangan polisi, setelah Sutrisno duduk di rumah Sumanto, Sumanto secara tiba-tiba menyerang Sutrisno guys. Itu dengan benda tumpul, membuat Sutrisno langsung pingsan. Begitu Sutrisno jatuh nggak berdaya, Sumanto langsung melakukan hal yang mengerikan itu tadi. Sumanto mengaku telah mutilasi tubuh Sutrisno. Ia nggak cuma tapi juga memakan bagian tubuhnya guys, dimakan. Bagian yang paling mengerikan adalah bagaimana Sumanto memotong daging Sutrisno dan memakannya sebagian di tempat kejadian. Sementara sisanya disimpan guys di rumah. Bentar lapar kali ya. Dia mengaku melakukannya itu dengan perasaan seperti berada dalam pengaruh kekuatan yang gak bisa dia kontrol. Sumanto kemudian menguburkan sisa-sisa Sutrisno di halaman rumahnya. Dikubur guys, bukan buat entar-entar lagi sisanya ya. Aduh, suudzon aja ya. Setelah kejadian itu Sumanto enggak segera ditangkap, mungkin karena enggak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan, atau mungkin dia ngerasa bahwa perbuatannya itu adalah sesuatu yang enggak mungkin diketahui sama orang lain. Tapi pada bulan Februari 2003, polisi mulai mendapatkan laporan tentang kehilangan Sutrisno dari keluarga dan tetangga terdekat. Mereka mulai menyelidiki kemana perginya Sutrisno. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi mengunjungi rumah Sumanto yang saat itu terlihat sangat tenang, biasa-biasa aja. Tapi saat polisi memeriksa rumahnya, mereka menemukan bukti yang sangat mengejutkan guys. Tubuh manusia yang disembunyikan di dalam lemari dan tempat tersembunyi lainnya itu ditemukan guys. Dan gak hanya itu, ada juga sisa-sisa makanan yang ternyata adalah sisa tubuh korban yang sama si Sumanto. Sumanto akhirnya ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi. Pada awalnya dia sangat tertutup dan gak mau mengakui perbuatannya. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, Sumanto mulai mengaku dan menceritakan bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut. Sumanto mengaku bahwa dorongan untuk makan tubuh manusia datang dari dalam dirinya. Jadi ada suara-suara yang gak bisa dia hindari guys. Jadi kayak ada bisikan-bisikan gaib gitu ya, makan, ayo Manto makan. Dia merasa seperti ada kekuatan gaib yang mengendalikan tindakannya itu ya teman-teman. Sumanto juga mengungkapkan bahwa sebelum kejadian ini, perasaan pengen makan orang tersebut itu datang dari gejala kesepiannya itu. Jadi dia tuh depresi, tapi depresinya mengarah ke makan. Ya, gimana ini guys? Setelah kejadian ini tersebar viral ya, kalau bahasa sekarangnya tuh, media langsung heboh menggali lebih dalam tentang siapa Sumanto. Semua orang penasaran tentang siapa dia dan kenapa dia bisa melakukan tindakan semengerikan ini. Ternyata guys, nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri pun jadi pemberitaan. Tapi nggak seperti selebriti ya guys, yang terkenalnya karena prestasi. Sumanto terkenal karena sesuatu yang bikin orang merinding. Di TV, di koran, bahkan di radio, semua gak berhenti ngebahas Sumanto ya, 24 jam dalam seminggu. Bahkan berbulan-bulan kasusnya Sumanto ini terus diputer ya. Ada yang penasaran dengan latar belakangnya, ada juga yang bertanya-tanya soal apa sebenarnya yang terjadi sih di dalam pikirannya Sumanto. Bahkan di desa, di tempat tinggalnya, orang-orang jadi waspada, bahkan jadi ketakutan karena tingkahnya Bapak Sumanto ini. Di luar itu ada juga yang mulai mengaitkan perbuatan Sumanto dengan hal-hal mistis. Banyak orang yang percaya kalau dia itu terpengaruh ilmu hitam ya. Katanya untuk mendapatkan keabadian dia harus daging manusia. Sementara yang lain menyebutnya dia itu korban gangguan jiwa. Tapi cerita Sumanto ini jadi mengungkap sisi gelap masyarakat kita ya guys ya, tentang tekanan hidup, bagaimana seseorang bisa berakhir di jalan yang nggak terbayangkan gitu ya. Yang asalnya anak-anak biasa, anak petani, tiba-tiba
daging orang. Makanya guys ya, pentingnya pendidikan moral, kesehatan mental, dan perhatian terhadap orang-orang yang sering dianggap nggak biasa itu penting ya. Itu kita harus aware banget ya teman-teman. Dan katanya sekarang itu Sumanto sudah bebas ya, udah bebas dan udah jadi ustadz bahkan di kampungnya guys ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Semoga tidak ada korban-korban Sumanto lain ya guys. Dan ini kejadian yang udah stop sampai sini aja. Oke guys, kita akhiri aja cerita Pak Sumanto ini dengan karismanya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka videonya jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman kamu. Nanti kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.